Cerita, setibanya di pondok tabib Li, Yi Chang dan Mo Yong merasa ada yang aneh melihat tempat ini sangat begitu sepi. Setelah mereka berhasil masuk, mereka sangat syok bambu-bambu runcing yang berlumuran saus tomat di mana-mana. Hingga saat menelusuri tempat itu, Yi Chang tak sengaja terjatuh dan melihat banyak sekali mayat yang diikat menjadi satu dan diletakkan di kolong lantai. Dengan penemuan itu, Yi Chang dan Mo Yong pun segera mencari bantuan ke warga sekitar untuk membawa mayat-mayat itu ke kantor hakim. Namun mereka tak menemukan mayat tabib Li di sana dan Yi Chang meyakini bahwa tabib Li masih hidup. Di sisi lain terlihat seorang hakim bernama Beom Pal yang sedang menikmati hidup bersama para anggotanya. Hingga terlihat seorang penjaga berlari ketakutan membawa berita buruk. Tak percaya dengan berita itu, Hakim Beom Pal dan para anggotanya pun segera melihatnya dan mereka sangat terkejut melihat banyaknya mayat di sana. Beom Pal pun menyuruh para anggotanya untuk segera mencari dalang dari semua ini dan salah satu seorang prajurit mencurigai Yongshin karena akhir-akhir ini ia melihat Yongshin mengumpulkan bambu di seluruh penjuru Dongnai. Dan Yi Chang yang belum menemukan tabib Li pun fokus pada misinya mengajak Mo Yong untuk melanjutkan pencarian. Bersamaan dengan itu pula kini beberapa petinggi kerajaan mulai curiga dengan Haju. Mereka merasa bahwa Haju seperti ingin mencelakai putra mahkota dan ingin menguasai kerajaan. Dan kebetulan di tengah-tengah obrolan mereka seseorang kepala dayang datang memberitahu bahwa telah ditemukan seekor mayat di istana Paduka Raja dan hal itu memperkuat bahwa Haju menyembunyikan sesuatu. Kembali ke Yi Chang dan Mo Yong untuk memperluas pencarian. Mo Yong pergi menemui salah satu sahabatnya yang kebetulan bertugas menyuplai tanaman herbal ke tabib Li. Pria itu mengatakan bahwa tak tahu apapun tentang hal ini, namun baru saja ia ditemui seseorang bernama Xiao Bei yang menanyakan tanaman pembangkit dan pria itu mengatakan bahwa gadis itu sekarang ada di lembah beku Gunung Gomi. Tak mau membuang-buang waktu, mereka pun bergegas menuju tempat tersebut. 원골이라고 그러는데 동네 북쪽 계십시오. 제가 다녀오겠습니다. 아니다. 이곳은 벌써 한겹. 저 제 뒤에 계십시오. 위험합니다. 지우런 서업이라는 은연이야. Sesampainya di sana, Yi Chang pun segera menanyakan keberadaan tabib Li ke wanita tersebut dan Xiao Bei memberitahu bahwa tabib Li tak berhasil selamat. Xiao Bei juga mengatakan bahwa semua ini terjadi akibat dari tanaman pembangkit. Yi Chang yang kurang paham dengan perkataan Xiao Bei pun memberitahu bahwa mayat-mayat yang ditemukan telah dibawa ke kantor hakim untuk penyelidikan. Namun anehnya, Xiao Bei yang mendengar hal itu malah semakin ketakutan. Di sisi lain, Yongshin yang kembali ke pondok tabib Li sangat kaget melihat semua mayat telah dibawa ke kantor hakim. Dengan itu, ia pun bergegas ke sana dan mengingatkan bahwa ini bukanlah mayat sembarangan dan akan hidup kembali. Mendengar hal itu, Yongshin pun dianggap gila dan Hakim Beom Pal menyuruh para prajuritnya untuk menangkap pria tersebut. Tak mau lebih banyak korban berjatuhan, Yongshin pun melawan sembari membakar mayat-mayat di sana. Namun sialnya jumlah prajurit yang terlalu banyak membuatnya sangat kewalahan. Kembali ke Xiao Bei yang berniat pergi ke kantor hakim untuk mengingatkan para penduduk sebelum mayat-mayat itu bangun. Mendengar perkataan Xiao Bei, Yi Chang pun meminta Xiao Bei untuk membuktikan perkataannya. Xiao Bei memberitahu bahwa ada buku jurnal pengobatan di perpustakaan tabib Li. Dengan itu, Yi Chang pun memutuskan untuk berpisah. Dia pergi untuk mengambil jurnal pengobatan sementara Mo Yong menemani Xiao Bei pergi ke kantor hakim. Setibanya di sana, Yi Chang pun segera mencari buku jurnal tabib Li. Namun sialnya ternyata Il telah menunggu kedatangannya dan memperlihatkan surat perintah untuk menangkap putra mahkota atas tuduhan bahwa telah mengkhianati kerajaan. Tak mau pasrah, Yi Chang pun melakukan perlawanan adu pedang terlihat sangat amat sengit. 장을 세자로 떠나지 말지 그랬어. Sayangnya Il di sini terlalu kuat hingga Yi Chang terpojok di sana dan tiba-tiba perhatian mereka pun teralih ke sebuah kotak yang terkunci rapat. Di sisi lain, Mo Yong dan Xiao Bei yang telah tiba di kantor hakim pun berusaha menjelaskan bahwa perkataan Yongshin benar. Itu bukan mayat biasa dan akan kembali hidup saat matahari terbenam. Namun lagi-lagi, perkataan Xiao Bei dianggap nyeleneh dan Hakim Beom Pal menyuruh prajuritnya untuk menahan mereka. 움직였다. 저기 움직였어요. 어디?
Sedikit kilas balik sebelum semua ini terjadi, ternyata sebenarnya Paduka Raja telah meninggal. Namun menurut peraturan kerajaan, agar anak yang dikandung Paduka Ratu dapat menjadi putra mahkota yang sah, Paduka Raja harus menyaksikan kelahiran bayinya. Maka dari itu Haju menyuruh Tabib Li untuk kembali menghidupkan Paduka Raja dengan cara apapun, hingga mereka menggunakan tanaman pembangkit dan akhirnya menjadi seperti ini. Oke lanjut, penasaran dengan kotak itu, Il pun menyuruh prajuritnya untuk membukanya, yang ternyata berisi Tabib Li yang telah berubah menjadi zombie dan seketika langsung menyerang mereka. Untung saja saat Il berubah menjadi zombie dan mulai menyerang, Yi Chang berhasil menebas kepala Il dan segera pergi meninggalkan tempat tersebut. Hingga saat Yi Chang berhasil lolos, ia melihat kantor hakim telah rata dengan api.